Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Harisan, NIM 2021-0501-02-064, Program Studi Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Baik, di sini saya akan menjelaskan analisis pembiayaan bank syariah. Pertama, pengertian pembiayaan. Pembiayaan diartikan sebagai suatu kegiatan fasilitas keuangan atau finansial yang diberikan satu pihak kepada pihak lain untuk mendukung kelancaran usaha maupun investasi yang telah direncanakan. Dalam arti sempit, pembiayaan dipakai untuk mendefinisikan pendanaan yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan seperti bank syariah kepada nasabah. Pembiayaan secara luas berarti financing atau pembelanjaan, yaitu pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun dikerjakan orang lain. Kemudian unsur-unsur pembiayaan. Unsur-unsur pembiayaan yang pertama, adanya dua pihak, yaitu pemberi pembiayaan dan penerima pembiayaan. Kedua, kepercayaan, yaitu keyakinan dari si peminjam bahwa si penerima pinjaman akan mengembalikan pinjaman yang diterimanya sesuai dengan jangka waktu dan syarat-syarat yang disetujui oleh kedua belah pihak. Ketiga, kesepakatan, yaitu kesepakatan antara si penerima pembiayaan dan si pemberi pembiayaan. Keempat, jangka waktu, yaitu masa waktu pengambilan pinjaman yang telah disepakati. Kelima, resiko, yaitu adanya suatu tanggung waktu pengambilan akan menyebabkan suatu resiko tidak tertagihnya pembiayaan. Keenam, balas jasa. Balas jasa merupakan keuntungan atas pemberian suatu pinjaman. Jasa tersebut yang bisa kita kenal dengan bagi hasil atau margin. Selanjutnya, tujuan pembiayaan. Jadi, tujuan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah untuk meningkatkan kesepakatan kerja, kesejahteraan ekonomi sesuai dengan nilai-nilai Islam. Pembiayaan tersebut harus dinikmati oleh sebanyak-banyaknya pengusaha yang bergerak di bidang industri, pertanian, dan perdagangan untuk menjaga kesempatan kerja yang menunjang produksi dan industri barang-barang dan jasa-jasa dalam rangka memenuhi kebutuhan dalam negeri maupun ekspor. Kemudian fungsi pembiayaan. Pertama, memberikan pembiayaan dengan prinsip syariah yang menerapkan sistem bagi hasil yang tidak memberatkan debitur. Kedua, membantu kaum du'afah yang tidak tersentuh oleh bank konvensional karena tidak mampu memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh bank konvensional. Ketiga, membantu kaum masyarakat ekonomi lemah yang selalu dioptimalkan oleh retenir dengan membantu melalui pendanaan untuk usaha yang dilakukan. Kemudian jenis-jenis pembiayaan. Pertama, jenis pembiayaan dilihat dari segi kegunaan. Kedua, jenis pembiayaan dilihat dari segi tujuan. Ketiga, jenis pembiayaan dilihat dari jangka waktu. Keempat, jenis pembiayaan dilihat dari segi jaminan. Kemudian kualitas pembiayaan. Jadi, kualitas pembiayaan merupakan penilaian atau alas suatu bank untuk menilai tertagihnya atau kemampuan membayar pembiayaan oleh nasabah, di mana kriteria dalam menilai kualitas pembiayaan yaitu berdasarkan
prospek usaha, kinerja nasabah, dan kemampuan membayar. Baik, itulah pemaparan dari materi saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Akhir kata, billahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.